security adalah tepat waktu, tepat jumlah, tepat guna manfaat, tepat harga, ya, dan prosedur. Jadi memang ya BPKB kita hanya jawab begitu. Iya bang. Maksudnya gini, apapun jawaban saudara di sini sudah dijawab BPKB. Masa Hotman yang menjawab BPKB telah menyatakan begini? Iya bang, kami juga udah baca tuh dokumen BPKB bang. Nah, yang dipersoalkan kejaksaan itu kan Chromebook itu dipilih jauh sebelum begitu kata Nadiem tidak benar karena selalu ada ada beberapa kali pertemuan bahwa waktu itu pengguna anggaran pun bukan dia lagi kan? Apa? Siapa? Ya, jadi kuasa pengguna anggaran pun sudah bukan dia. Intinya kalau detail begitu oleh BPKB sudah dijawab, tidak ada hal-hal yang melekat. Lagi pula, apapun itu kalau harganya tidak ada maka berarti tidak ada kasus korupsi. Kan begitu. Kami udah jawab, kami bantah itu karena di sini tidak ditemukan itu. Mau apa lagi? Tapi apakah betul bahwa Chromebook itu diputuskan pada rapat 6 Mei padahal kajian review itu kan baru terbit Juni 2020? Semua proses pemutusan itu dipilih oleh panitia. Tim apa? Tim teknis dari Kementerian adalah hasil rapat bersama. Jadi intinya sepanjang tidak ada markup berarti tidak ada korupsi. Itu aja. Itu intinya. Tidak ada korupsi kalau tidak ada markup. BPKB menyatakan tidak ada menyangkut harga, tidak ada masalah. Ini tidak ada kerugian negara. Hanya itu yang bisa saya jawab. Kalau teknis begitu di sini tidak ditemukan itu. Ya, betul. Di sini tidak ada pelanggaran hal seperti itu. Dan mengenai harga pun sudah dibahas di sini. Dan ini auditnya tahu nggak? Di 22 provinsi, bukan hanya di kantor pusat diteliti, di 22 provinsi. Ya. Ini hasil audit di 22 provinsi. Sampai jumlah guru pun yang terima diaudit oleh BPKB di sini. Terus yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah begini. Tadi kan kata BPKB tidak ada markup berarti tidak ada kerugian negara. Kalau ada kerugian negara, siapa yang diperkaya? Apakah kalian sudah tahu nggak siapa yang diperkaya? Ada nggak tersangka lain? Nggak ada kan? Sampai hari ini belum ada pengusaha vendor itu yang jadi tersangka. Sampai hari ini belum ada. Ya terus kenapa guru-guru ditahan? Tidak ada uang masuk ke Sinadin dan juga tidak ada bukti uang itu masuk ke vendor. Karena vendor belum ada yang ditahan karena diperkaya. Kan unsur korupsi kan begitu, memperkaya diri dan atau memperkaya orang lain. Yang diperkaya siapa? Sampai hari ini belum. Harusnya kan kalau ada yang melakukan korupsi pasti ada yang diperkaya dan itu saya ditahan. Sampai sekarang belum ada. Silakan. Berdasarkan data, saya Edi dari Rakyat Merdeka. Mungkin kita ingin tahu apa langkah berikutnya dari kuasa hukum Pak Nadiem terkait data-data yang diperoleh oleh kuasa hukum. Yang kedua adalah KPK juga ada rencana juga untuk mentersangkakan Pak Nadiem, ini gimana? Kalau menyangkut KPK kita nggak bisa ngomong karena hari ini konferensi pers baru sebatas Kementerian Pendidikan. Tapi saya pernah tanya kepada Nadiem kasus KPK kenapa? Itu malah saya makin jauh. Jadi jawabannya begitu. Itu malah saya sama sekali nggak terlibat langsung. Itu jawabannya dia begitu. Makanya waktu dia diperiksa KPK pun kita nggak pakai bahas, malah nggak pakai brief soal pengacara. Tenang aja, gua nggak ada kaitan sana. Itu aja jawabannya. Ya. Jadi sekali lagi, kalaupun ada soal siapa yang menunjuk atau apakah yang menunjuk, tapi kan ini kan laptop ini dimasukkan di LKPP, ya, resmi masuk dalam lembaga
yang pengadaan yang resmi menurut peraturan pemerintah, harganya pun ada di situ, ya, yang benar-benar independen. Mana yang tadi itu? Halaman berapa? Di halaman berapa? Oke. Jadi harga itu laptop semuanya ada resmi diumumkan LKB, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, di e-katalognya yang bisa dilihat semua orang, dan di situ ditentukan harga awal berapa, harga negosiasi berapa, itu di halaman 2 ada. Intinya kalau tidak ada dibuktikan ada markup, maka tidak ada perkara korupsi. Itu aja. Soal mengenai prosedur yang lain, ya menurut KPK tidak ditemukan, tidak ada disebutkan di sini, kan ini audit kan. Tapi mengenai detailnya nanti susah kita bahas, kita lupa dan ceritanya. Tapi nggak ada di sini, ya. Mengenai prosedur, sekiranya pun ada, tapi kalau nggak ada kerugian negara, nggak ada korupsi. Kira-kira begitu. Apa? Pra peradilan masih akan dibicarakan dengan keluarga. Alasannya apa bang? Pra peradilan masih ditimbang lagi? Ya ini kan baru 1 hari. Hotman itu hampir semua konglomerat aku yang pegang, ya. Ekspor kasus impor gula aku yang pegang. Kasus sama di sini bosnya iNews sama MNC gue yang pegang. Dan saya sekarang 2 lagi ada yang besar masuk. Tahu apa? 2 bosnya Sritek gue yang pegang nanti pidananya. Aku udah ditunjuk oleh 2 direksi keluarga Sritek. Abang Alex sudah menunjuk Hotman Paris. Ya? Kenapa? Yang terakhir kejaksaan kemarin berarti. Ya, yang sekarang mereka lagi ditahan. Ya. Makanya saya tidak pernah ada waktu lagi bahas komentar si botak, si Rasman Nasution gitu. Ya. Tim kuasa hukum dari Nadiem mengajukan untuk gelar perkara di depan presiden, tapi Ismail menjawab menyerahkan. Siapa yang jawab? Yang jawab jubir istana. Dia jawabannya menyerahkan. Ya, kita makanya saya tahu pertanyaanmu. Kita kan namanya pengacara kan berusaha. Apalagi karena waktu susah zaman dulu, zaman perjuangan tahun 2000 itu Presiden RI percaya benar sama aku. 25 tahun dia jadi klienku, honorku nggak tahu berapa banyak dia bayar. Jadi wajar dong kalau saya yang dulunya dipercaya berkeluh kesah, apa salahnya? Ya kan? Soal dikabulkan itu hal lain lah. Namanya juga minta, namanya juga usaha, gitu loh bos. Ya. Oh, saya nggak mau komentar soal ujuk. Anda lihat aja nanti, ya. Anda lihat nanti. Tapi menjadi pertanyaan, apakah ini ada kaitannya dengan investasi Telkom 6,8 triliun yang masuk Gojek? Itu menjadi pertanyaan. Saya nggak menuduh loh. Apakah? Kalau gitu kenapa Nadiem? Orang dia cuma kurang dari 1%. Kenapa bukan sampai dengan Trump pengendali? Itu yang menjadi. Apakah ini mau dicoba jadi titik pembuka? Saya nggak tahu. Tapi itu memang salah satu rumor di kalangan para bos-bos di atas, mau mencari, mengejar informasi apa yang terjadi terhadap 6,8 triliun uang Telkomsel yang masuk ke Gojek. Pada saat si Nadiem sahamnya cuma seutil, bukan pemegang saham pengendali. Anda nanti yang mencari nanti itu. Kalau gitu siapa yang ngasih izin Telkomsel menanamkan uangnya di Gojek? Anda tahu dong, itu kan BUMN. Kita nggak tahu apakah itu, kita nggak tahu, ya. Tapi yang jelas sama sekali Nadiem tidak punya kekuatan apapun di Gojek karena dia cuma pada saat itu cuma 3%, bahkan sekarang sudah kurang dari 1% sahamnya. Dia tidak ada, bukan saham pengendali, bahkan itulah yang dia sesalkan. Kenapa dia dulu buru-buru banyak menjual sahamnya ketika Gojek mulai berkibar. Namun demikian Nadiem adalah orang Indonesia masih muda yang membawa teknologi ke Indonesia, yang mungkin saudara-saudara kamu atau mungkin anak kamu nanti akan hidup dari Gojek, dari supir Ojek ya. Sekarang udah jutaan di seluruh Indonesia. Itu ide siapa? Itu ide dia. Dialah yang berani bawa teknologi menanamkan uang ke Indonesia. Pertanyaan berikutnya. Sepupunya Nadiem di Google Indonesia gimana Pak?
ada dugaan memperkaya sepupunya Google Indonesia sama Google ASEAN. Google itu kan perusahaan raksasa dunia, mana ada istilah, emang kayak di kampung kamu bisa diperkaya? Google itu perusahaan sepupu dunia, sepupu dia yang mana? Kalau memang ada, kenapa jadi tersangka? Google itu perusahaan raksasa dunia loh, mana mungkin ada istilah sepupu-sepupu. Google itu membeli saham dari Gojek resmi di bursa, dan sebelum jadi menteri sudah 4 kali Google menanamkan sahamnya, bahkan perusahaan besar seperti apa tadi? Facebook, apa? PayPal, ya sudah. Ya kalau istilah sepupu mah di kampung kamu, di kelurahan itu mah. Perusahaan raksasa dunia nggak, apa yang diperkaya orang, harga sahamnya jelas, dia beli saham, apa yang diperkaya? Nuril Makarim. Siapa? Nuril Makarim. Kalau ada ya tangkap aja, tahan. Sampai sekarang makanya. Sampai sekarang ini kan kasus, sampai sekarang belum ada pihak ketiga yang diperkaya. Itu yang kita pertanyakan. Tekan ke dirinya tidak ada bukti uang masuk, uang soko atau apa, orang lain pun tidak ada bukti. Makanya kita tanya siapa yang diperkaya, itu loh. Kenapa buru-buru menangan? Toh dia juga nggak kabur, bisa aja dia kabur. Waktu dulu ditetapkan sebagai tersangka, waktu dia diperiksa waktu masih penyelidikan, tapi kan dia nggak kabur. Jadi jangan bikin gosip-gosip mas. Mana kenal Google si Nuri Makarim. Google itu raksasa dunia loh. Dia sudah 5 kali investasi di Gojek, semuanya ratus-ratus juta dolar. Dan dia nggak mungkin berperkara karena harga saham itu resmi di bursa. Siapapun bisa beli, siapapun bisa beli, bukan hasil rekayasa. Harganya resmi di bursa. Kalau Anda punya uang bisa Anda beli, harusnya Anda menggantikan Google tadi. Coba Anda nasinya nggak Google. Saya lagi? Pak, Ya. jadi Pak Nadiem itu jadi korban politik atau gimana Pak? Apa? Beredar rumor Pak Nadiem itu jadi korban politik, bagaimana? Saya tidak mau komentar apakah dia korban politik atau tidak. Saya sebagai ahli hukum komentar berdasarkan data yang ada. Negara telah mempercayakan BPKP sebagai lembaga audit untuk mengecek ada yang nggak korupsi atau tidak, ya. Dan BPKP telah melaksanakan tugasnya 2 kali, ini dia nih, 2 kali audit BPKP dan menyatakan tidak ada hal yang mempengaruhi penetapan harga. Kalau dalam bahasa awam tidak ada markup. Kalau tidak ada markup, tidak ada kerugian negara. Ini BPKP, jadi makanya ini bukan pendapat saya. Kalau pendapat saya, Anda bisa, Siti ahli hukum bisa berbeda, tapi ini dia nih. Ini kan resmi. Jadi kalau BPKP nggak bisa dipercaya, siapa lagi? Kang Hotman, penggeledahan di apartemen Mas Nadiem pada tanggal 15 Juli kemarin itu apa aja sih yang diketahui? Kalau begitu saya nggak tahu ada penggeledahan. Ya mungkin aja ada celana renang atau apa, bisa aja kan. Jangan tanya begitulah. Intinya sampai hari ini belum ada rekening bank di mana ada uang masuk dari proyek ini ke rekening bank dia. Tidak ada uang transfer dari pihak manapun, baik dari itu kok. Kalau bahasa ini dari Tempo kan, pertanyaannya berbobot loh. Masa nanya mengenai apa yang ditemukan? Ya, kalau ada udah diumumkan itu sama jaksa. Yakin gue dulu kalau ada pasti kalau ditemukan uang segini. Ada nggak diumumkan? Ada nggak? Ada nggak? Ya memang kalau ada udah pasti dipamerin. Aduh kalian nggak tahu aja. Emang nggak ada. Sampai hari ini tidak ada. Kalau ada dia diperkaya atau terima sukut, udah pasti diumumin. Itu senjata pamungkas kok. Tapi sampai hari ini tidak ada 1 sen pun kejaksaan dalam konferensi pers menyatakan bahwa Nadiem menerima uang, menerima sogokan atau memperkaya diri, nggak ada.